Musuh dari kasih adalah kebencian. Kebencian kepada orang lain. Tanda orang mengasihi Allah adalah mereka mampu mengasihi sesamanya. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang yang kelihatan, nggak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang kita nggak bisa lihat. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan kepahitan. Jangan menyimpan kebencian terhadap orang lain. Karena kalau kita punya semua itu, kita nggak bisa menerima kasih Allah dalam hati kita. Dan impossible kita mengasihi sesama. Kita harus belajar jadi orang yang murah hati, mudah mengampuni. Bukankah dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12, Yesus mengajarkan kita sebuah doa yang indah. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya kasih tahu, orang yang mulutnya itu selalu nyakitin orang lain, firman Tuhan berkata, perkataan mulut meluap dari hati. Kenapa ada orang-orang yang mulutnya selalu nyakitin? Karena sebenarnya gini, tadi saya bilang, dia tuh benci sama dirinya sendiri sebenarnya. Dia nggak puas, dia nggak happy sama dirinya sendiri. Lalu dia rising up in bitterness, tumbuh besar dalam kepahitan, dalam luka, dan dia nggak mau ngampuni. Jadi tiap kali ngomong sama orang selalu nyakitin, ngerendahin, tajam. Kalau ada orang yang jahat sama kita, lawan dengan kebaikan. Biar hati kita tetap damai sejahtera. Orang itu akhirnya akan kesel sendiri. Kenapa dia gak balas gua? Kita harus ngambil keputusan. Mengasihi musuh. Berbuat baik sama orang yang membenci kita. Mudah gak? Gak mudah. Bisa gak? Bisa. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus terus belajar mengampuni dan ngasihi musuh. Orang-orang yang selalu nyakitin kita. Orang-orang yang menghina kita. Orang-orang yang selalu berencana jahat menjatuhkan kita. Apa tandanya kita sudah bebas dari kebencian? Kita mampu mendoakan dan kita mampu berbuat baik kepada mereka. Di atas kayu salib, ketika Yesus disiksa, diludahi, dicambuk, ditombak, ditelanjangi, dipermalukan, diludahi, Yesus tuh angkat sebuah doa yang sangat indah. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus itu kalau ngajar tentang mengasihi musuh, berbuat baik pada orang yang membenci, Yesus tuh gak cuma ngomong doang, tapi Yesus lakukan. Kalau ada orang-orang yang mengasihi kamu, kasihi mereka lebih lagi. Tapi kalau ada orang-orang yang membenci kamu, menyakiti kamu, mari lakukan seperti yang Yesus lakukan. Berdoalah buat mereka, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.